lima. Yang ini kan tadi kasih tadi isi. Iya. Ada di sini. Ya. Yang baru, Bersemangat. sudah baik sana. Sudah. Ini baru Biar ini ya, buktinya. ini kan aku sampai yang bawa sampai SD. Kecuali di depan dan yang di sini juga dekat yang di belakang, yang ini isi yang di belakang, yang kiri. Yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto dan yang kami muliakan Ketua Umum DPP GMPK Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Bibit Samadrianto MM. Hadirin sekalian yang berbahagia. Acara pembukaan pelatihan anti korupsi bagi kepala sekolah se-Kabupaten Muara ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema optimalisasi spirit kebangsaan dalam upaya peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam mewujudkan Kabupaten Muara Enim tanpa korupsi. Desember 2021 dimulai, diawali dengan lapas basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan lagu Mas GMPK. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada bapak-bapak, yang terhormat Bapak Dirjen Kawan Basket Pengawas BPK Bapak Kawan Sustomo, Ketua Umum IKI Ikatan Penduduk Republik Indonesia, dan tentunya Bapak Kapolres Kabupaten Bogor, Ketua KBP dan Sekretaris, juga Pak Adil Dikut, yang hadir pada hari ini kita, Pak Lawan Kasubudi. Selamat dan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang yang penuh bertahan, khususnya rumah kita, rumah rakyat Marani. Kabupaten Muhyiddin yang pada hari ini akan mengikuti pelatihan anti korupsi pada sekolah di Kabupaten Muhyiddin dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan tentunya yang pertama-tama dan utama kita mengajarkan itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita diberikan rahmat dan hidayahnya agar berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini. Dan selamat datang terutama kepada para kepala sekolah dari berbagai wilayah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang pada hari ini sudah hadir bersama kita. Di sini saya mau laporkan bahwa untuk SD hari ini memang karena kapasitas ruangan dan protokol kesehatan COVID-19, jadi kita membatasi para peserta untuk hadir. Insya Allah ke depan kalau memang COVID sudah benar-benar zero untuk Kabupaten Muhyiddin, kita bisa berkumpul bersama secara keseluruhan seperti tahun 2019 lalu. Di sini SD ada sekitar 115, SMP sekitar 25, SMA ada 20, SMK ada 14 untuk di Kabupaten Muhyiddin. Dan pada hari ini semua yang hadir merupakan para kepala sekolah yang punya kepedulian terhadap upaya pencegahan dan sekaligus pemberantasan korupsi khususnya di Kabupaten Muhyiddin. Terima kasih juga tentunya selamat datang Ibu Bisra Sudang kepada para narasumber dari Jakarta khususnya. Dalam hal ini tadi seperti sudah saya sebutkan khususnya kepada Mas Bambang Sulistomo. Beliau adalah saat ini sebagai Ketua Umum IPI, Ikatan Penduduk Kemerdekaan Indonesia. IPI ini nanti mungkin akan dijelaskan secara jelas oleh yang bersangkutan.
Tapi sebagai gambaran bahwa IKI ini merupakan elemen sangat penting, elemen masyarakat yang tidak luput daripada sejarah perjuangan bangsa kita. IKI merupakan elemen pendukung bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan kebetulan hari ini kita juga dalam Mas Bambang adalah putra pahlawan nasional Bung Tomo, yang tentunya kita sebagai anak bangsa Indonesia tidak asing atau setidak-tidaknya dalam pembelajaran di sekolah maupun referensi literasi perpustakaan maupun bacaan Indonesia maupun dunia sudah pasti mengenal Bung Tomo, siapa itu Bung Tomo. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa kehadiran putranya untuk memberikan motivasi, edukasi, pencerahan pada kita semua. Terima kasih Mas Bambang, selamat datang. Dan juga kepada Pak Prasetya Kumar, dan dalam hal ini sebagai Ketua Dewan Pengawas DPD DPK Kabupaten Muarajambi, yang tentunya beliau salah satu tokoh Kabupaten Muarajambi asal Tanjung Enim yang punya kepedulian terhadap pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat Kabupaten Muarajambi di Jakarta khususnya. Dan hari ini akan juga memberikan pandangan edukasi mengenai seputar permasalahan korupsi, permasalahan yang lainnya. Terutama dalam hal ini sesuai tema kita optimisasi spirit kebangsaan yang akan kita dorong kembali untuk Kabupaten Muarajambi yang tentunya bisa akan menjadi motivasi ke depan. Kita kehadiran Pak Kapolres yang akan juga nanti sesi kedua akan memberikan materi seputar penugasan beliau sebagai aparatur penegak hukum, memberikan pembekalan kepada kita yang ada di sini. Dan terima kasih juga Pak Kajari bahwa dalam hal ini ada kegiatan dan wakil Pak Kasih Datin Pak ya, untuk dapat sesi kedua bersama-sama memberikan materi kepada kita. Dan satu hal lagi yang tidak ketinggalan tentunya akan dijemput sendiri. Jadi Bapak kita ini akan juga memberikan pembekalan, dan terutama atas nama panitia terima kasih atas bantuan dukungan daripada semua pihak, khususnya para dinas pendidikan Kabupaten Muarajambi, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan teman-teman yang lain. Latihan korupsi ini para kepala sekolah khusus di Kabupaten Muarajambi akan mendapatkan energi tambahan, spirit kebangsaan di dalam bagaimana mengantisipasi atau dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di tengah-tengah keprihatinan yang sangat mendalam, kita sebagai warga Kabupaten Muarajambi, di mana Kabupaten Muarajambi saat ini khususnya di dalam masalah tindak pidana korupsi, 3 bupati Kabupaten Muarajambi, 1 ketua DPRD Muarajambi, kepala dinas, dan saat ini 25 anggota DPRD Kabupaten Muarajambi sedang berurusan dengan KPK. Dan kita harapkan tentunya para kepala sekolah, para aparatur sipil negara lain, para pejabat-pejabat di Kabupaten Muarajambi untuk ke depan jangan ada lagi yang sampai berurusan dengan aparat penegak hukum. Itu yang kita harapkan tentunya. Insya Allah Kabupaten Muarajambi akan tidak ada lagi kita katakan tidak pada korupsi. Sudah undang-undang 20 setiap orang ada unsur melawan hukum, membuktikan keuangan negara, perhitungan negara, dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau bukan perlindungan negara, sudah menerima janji. Nah, ini pasal 12, dan pasal 6, pasal 5, atau pasal-pasalnya kemudian
pemerasan, ya. Jadi enam delik tadi di luar delik pokoknya ada 6, yaitu penyuapan, kemudian pemerasan, penggelapan dalam jabatan, konflik kepentingan dalam proses pengadaan, kemudian kecurangan dalam proses pengadaan, dan yang keenam adalah gratifikasi. Dan kita juga ingin membentuk aturan gratifikasi ini, tapi belum cepat terlaksana juga. Tentu akan sangat berbahagia sekali hari ini kita kehadiran putra kandung dari beliau yang tentunya akan memberikan aspirasi tersendiri kepada kita semua untuk belajar dari beliau bagaimana caranya untuk ikut jejak-jejak pendahulu kita yang telah memberikan jasa yang demikian besar kepada Republik ini, yang kita saat ini di usia seperti kita saat ini, termasuk di jabatan kita saat ini, kita ikut menikmati hasil perjuangan dari orang-orang bersejarah seperti Bung Tomo tersebut. Selamat datang Bapak-bapak, ya. Saya betul Bapak-bapak, karena beliau datang jauh-jauh dari Jakarta menyempatkan diri hadir bersama kita. Kalau kita mau berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan beliau, tentu sumber daya kita akan makin banyak yang harus kita curahkan, masalah waktu, masalah energi dan seterusnya. Hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Baru saja memberikan sekaligus menghantar dan membuka acara kita pada hari ini dan seterusnya hingga siang nanti. Ini berarti bagi kita semua yang sempat hadir harus menjadi hal yang dapat memberikan catatan penting buat pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPK Kabupaten Muara Enim tadi itu kenyataan, dan ada yang baru saja hangat berlalu dari pendengaran dan penglihatan kita terkait dengan korupsi di Kabupaten Muara Enim. Tentu hal-hal yang dilakukan oleh GMBK ini perlu kita sebut bersama sehingga suatu saat nanti cita-cita bersama bahwa Muara Enim itu bebas dari korupsi akan tercapai. Tapi kelihatan dan butuh proses. Oleh rekan semua, mari kita ikuti acara ini. Kiranya kita akan mendapatkan suntikan energi dan power tersendiri untuk bersama-sama mengikis arus korupsi yang terjadi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tentunya juga selalu ikut berbuat, selalu ikut bersama-sama dengan berbagai kalangan, termasuk diantaranya program-program itu sendiri, termasuk diantaranya baru saja kami selama 2 hari melakukan rapat koordinasi dan rakornas dengan KPK Republik Indonesia terkait dengan pendidikan anti korupsi yang insya Allah output yang akan kita hasilkan nanti adalah silabus pendidikan anti korupsi. Jadi semua kalangan diarahkan waktu itu oleh Ketua KPK harus ikut bersama-sama untuk berjuang bersama dalam urusan memberantas korupsi ini. Dunia pendidikan diserahi tugas untuk mencegah secara dini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati juga Pak Bambang Sustomo yang sudah hadir di sini. Saya hormati Bapak Bupati yang diwakili oleh Kepala Dinas, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, dan masyarakat yang mengikuti Zoom kegiatan kita ini dari rumah. Saya di sini akan menyampaikan, sebenarnya materi yang akan saya sampaikan sudah disampaikan Pak Bibit tadi, masalah korupsi. Jadi nanti kita hanya akan mendalami, mendiskusikan apa itu korupsi. Kalau kita bicara masalah korupsi, kita akan bertanya apa itu korupsi. Terus kita tanya lagi, kenapa kita semua peserta ini, para pendidik, kok
dilaksanakan mengadakan penandatangan di sini, apa kaitan korupsi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak? Saya akan memulai dari latar belakang sejarah. Bangsa Indonesia ini didirikan oleh pendiri bangsa dengan berjuang dan memanfaatkan situasi yang ada, sehingga 17 Agustus 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dengan tujuan nasionalnya. 4 Pak tujuannya. Makmur, itu tujuan didirikan negara Indonesia. Itu. Sekarang kita sudah 76 tahun. Masa zamannya Bung Karno. Berapa tahun Bung Karno? 16 tahun. Jelas ya? Bung Karno 21 tahun. Masa zamannya Pak Harto 32 tahun. Masa zamannya reformasi sekarang sudah berjalan 23 tahun. Apakah tujuan nasional tadi sudah tercapai? Tolong dijawab. Apakah kita sudah merdeka? Iya, merdeka, sudah kita merdeka. Tetapi belum sepenuhnya. Apakah kita sudah bersatu? Iya, kita sudah bersatu. Sabang Merauke, tapi belum sepenuhnya. Apakah kita sudah berdaulat? Tanda tanya. Apakah kita sudah adil dan makmur? Tanda tanya. Sejahtera? Siapa yang bisa jawab sudah? Tadi saya sebut tadi, pemerintah itu pertama Bung Karno, kedua Pak Harto 32 tahun dengan jajarannya. Ketiga yang mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, Mbak Mega, Pak SBY, sampai sekarang Pak Jokowi. Sudah tercapai nggak ini? Terpaksa. Jadi inilah yang saya bilang, korupsi karena terpaksa, karena sistemik. Belum tentu juga teman-teman DPRD itu semuanya niatnya korupsi, belum tentu. Tapi karena sistem demikian, kalau tidak ikut terima suap, belum tentu dia kan terima suap kan, belum tentu bukan karena harus bersama-sama terima itu. Nah inilah saya kira perang itu harus sistemik. Jadi GMPK, Gerakan Masyarakat Orang Korupsi, harus sistemik, bukan orang per orang, tapi sistem yang harus diperbaiki. Saudara sekalian, IPKI, saya kan kita ngomong IPKI ya. IPKI ini lahir tahun 1954. Pada saat saya baru umur 4 tahun. Jadi dulu itu, Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat itu, para mantan tentara pejuang bersenjata, ya ini seniornya Pak Bastian ini, melihat tahun 50-an itu bangsa ini belum punya sikap tentang dasar negara, tentang konstitusi. Manifest pertama ini tahun 54 begitulah ya. Dia ingin bangsa ini kembali ke UUD 45 dan Pancasila. Tahun 54. Para pendiri itu Jenderal Sution, Gatot Subroto, dan beberapa perwira militer dari Sumatera dan Jawa Barat bikin IPKI. Pada waktu pemilu, IPKI pengen punya suara. Maka itu pemilu, namanya bukan partai, tapi organisasi pemilih. Karena apa? Ingin menampung istri-istri tentara. Tentara kan nggak boleh milih waktu itu, ya. Maka bikin, tapi suaranya kecil. Sampai akhirnya zaman Orde Baru, jadi harus bergabung dengan PDIP, dengan PDI, kemudian keluar. Pada 2017 saya diminta jadi ketua umum IPKI, padahal saya belum pernah di IPKI, Pak. Ya, saya diminta Pak Bambang mau kan jadi ketua umum, belum pernah saya. Ya karena Pak Bambang selama ini segala macam. Saya mau jadi ketua umum IPKI, saya mau jadi ketua umum asalkan IPKI tidak jadi partai politik lagi. Tapi saya tidak mau jadi ketua umum jika IPKI jadi partai politik lagi. Ya tanya, kenapa? Sebab teman-teman di daerah IPKI itu ingin jadi partai lagi.
Kalau jadi partai kan bisa mengorganisasi dukungan buat calon bupati, calon DPRD, pasti kan ada biaya-biaya kan dapat biaya juga tuh Pak. Kalau gubernur, mereka ini jadi partai apa? Kalau IPI jadi partai, saya tidak mau jadi ketua umum IPI. Saya ingin IPI jadi organisasi kebangsaan yang tertua di tanah air. Sebab IPI lahir sebelum Golkar Pak. Belum D3 sebagainya. Saya jadi ketua ini, saya diberikan kesempatan untuk jadi. Disinilah saya ketemu dengan banyak teman. Mas, saya bilang ini, saya panggil Mas, saya dengan junior saya, tapi karena dia pejabat, saya harus ke Muara Enim untuk ceramah soal korupsi. Mohon sambutan dari Mas Cahyo yang di tempat lain sehingga saya bisa kutip. Terus saya juga minta juga seseorang dari Bantin Press, stafnya Pak Dikarwo, tahu Pak Dikarwo kan? Ya, yang di Press Jawa Timur, saya bilang tolong saya berikan batasan tentang korupsi. Dan terakhir saya minta seorang profesor dari ITB, IPB, Profesor Bidi Praktiko, bekas Sekjen Kementerian Kelautan, dia kirim saya pokok-pokok pikiran dari ICW. Tahu ICW Bu? Ya, itu yang keras sekali, Jadi kok saya lampirkan di sini. Ya, jadi sebetulnya saya katakan bahwa kenapa korupsi itu sistemik dan membuat memperjualbelikan hukum? Banyak kan? Sekjen Mahkamah Agung tertinggi, mahkamah yang paling agung itu sekjennya yang biasa ngatur hakim sampai yang sidang, yang biasa ngatur perkara untuk diselesaikan dan sebagainya. Sekjennya aja dihukum. Mahkamah Agung, Kemudian Mahkamah Konstitusi, pernah dengar kan saya? Itu doktor yang masih muda itu, ketuanya Mahkamah Konstitusi, siapa namanya? Akil, Dokter Akil. Itu aja ketahuan terima uang. Bayangkan, Mahkamah Konstitusi yang memutuskan hal tentang sengketa pemilu tertangkap. Bisa kita bayangkan ya. Terakhir soal menteri, soal bansos untuk orang miskin, bansos untuk orang yang sengsara karena kemiskinan, dikorupsi. Ini jauh dari nilai-nilai Pancasila. Makanya itu saya kalau dengar pejabat ngomong soal Pancasila, kadang-kadang saya jawab, ya saya pengelus dada. Kalau bisa saya ngomong, Pak, jangan ngomong Pancasila kalau kita belum bisa memberantas korupsi. Ya tapi kan berantas itu harus bertahap, betul bertahap. Tapi orang jadi koruptor tidak bertahap, langsung jadi koruptor langsung kaya raya. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, di sini saya memuat satu hal penting. Coba halaman 18. Solusi yang berbeda. Ya. Orang berkata masalah pemberantasan itu harus sistemik dengan memadukan langkah eksekutif, legislatif. Masalah yang kedua yang kita hadapi adalah praktek jual beli hukum dan jabatan. Saya nggak tahu apakah jadi kepala sekolah, jadi lurah, jadi camat, jadi asisten bupati, jadi kepala dinas. Apakah itu bisa memancing praktek jual beli jabatan atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi menyedihkan sekali. Kalau jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pendidikan saja diperjualbelikan, menjadikan sekali. Gimana kita bisa berikan contoh tentang pendidikan? Jabatan-jabatan tentang pendidikan saja diperjualbelikan, misalnya begitu. Dan di Indonesia berapa daerah itu? Nah, yang lain adalah kepentingan politik dan golongan ekonomi. Setiap golongan politik pasti punya kepentingan ekonomi. Gak bisa numbangin kepentingan politik. Jadi nggak usah heran sekarang kalau ada kebijakan misalnya mementingkan golongan ekonomi tertentu itu membuat teror supaya Belanda takut tahun 45. Ya Pak, Ibu ya. Tahun 45 orang berjuang bikin teror agar Belanda takut. Sekarang bikin teror untuk apa? Korbannya rakyat biasa. Itu perbuatan yang salah dan jahat. Tapi saya bilang, kenapa ya orang mau berbuat teror?
sebagian juga masih punya impian tentang ideologi impor. Ideologi impor kan yang lain selain Pancasila, liberalisme itu impor. Ya. Fasisme, seperti fasisme zaman Jerman lebih Hitler berkuasa dengan kekuatan senjata, itu di sini pun ada rasisme impor. Fasisme zaman Jepang dipimpin oleh militer, itu fasisme, itu masih ada. Liberalisme, fasisme, komunisme. ISIS itu apa? Negara apa? Suriah dan Irak. Khilafah ISIS itu masih ada orang-orang yang bermimpi ingin punya khilafah ISIS. Jadi ideologi impor ini sekarang berkembang. Karena apa? Tadi saya katakan, kita tidak mampu mewujudkan apa yang disebut masyarakat, negara, dan bangsa Pancasila. Kita tidak mampu mewujudkan itu. Sehingga orang-orang pikir, mana sih masyarakat, bangsa, negara Pancasila? Mana gitu. Kita bisa kasih contoh, Pak? Bisa? Ada contohnya? Sedih lah saya. Kok masih banyak koruptor? Apa itu negara Pancasila? Kok masih banyak hukum diperjualbelikan? Apa itu negara Pancasila? Kok masih banyak jabatan diperjualbelikan? Apa itu negara Pancasila? Itu yang kita tidak mampu menunjukkan bukti ini. Oleh sebab itu, saya katakan supaya kalau kita bicara soal ketahanan nasional, kita rapuh. Katakan ideologi rapuh. Karena semakin banyak orang anak muda, kalau saya tanya, Pak ya, anak muda betul aku ya, soal Pancasila, mereka hafal mungkin. Tapi kalau kita tanya, nah Dek, itu sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu, tapi belum tentu mereka mengerti paham tentang itu. Yang kita khawatir, mereka nggak peduli sama Pancasila lagi. Apa Pancasila? Bapak saya aja ditangkap, nggak salah kok, karena harus terima suap. Dia merasa bapaknya nggak salah, karena harus terima suap. Makanya yang terima suap itu atasannya misalnya. Saya takut bangsa Indonesia rentan dengan keutuhannya. Artinya orang miskin, orang sengsara, orang terpinggirkan bergolak untuk keadilan. Itu kejadian yang sangat rawan. Nanti kita tengah jalan dituding sama rakyat, ini dia orang kaya, mobil kita ditipuin. Bisa begitu kan? Jadi ini rawan. Oleh sebab itu kita harus cegah, karena mereka akan terjerat dengan gelombang anti Indonesia yang semakin lama semakin tidak bisa kita jaga. Terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti makalah saya bisa dibagikan dan saya mengangkat tangan sekeras-kerasnya. Mari kita bulatkan tekad untuk membebaskan dan memerdekakan negara kita dari korupsi. Merdeka! Mari kita teriak merdeka agar supaya anak cucu kita lebih sejahtera, lebih bisa menikmati keadilan bersama bangsa ini. Merdeka! Mari kita teriak merdeka Bapak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa memberikan kekuatan bagi kita para pejuang ini agar supaya negara kita bebas merdeka dari keterpurukan. Merdeka! Amin. SMA Negeri 2 Muara ini. Suplemen dari tambahan terkait dengan korupsi ini. Dan korupsi ini tentu menjadi pembicaraan yang selalu hangat dari masa ke masa seperti itu, dan kita pahami korupsi ini memang sudah luar biasa katakanlah, terutama di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kami mencoba mendesain apa yang kami pikirkan terkait dengan korupsi ini. Pendekatan ada dua upaya yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama adalah upaya pencegahan, dan kami sebenarnya menitik beratkan ke poin ini, justru ini lebih penting ketimbang upaya yang kedua, yaitu penindakan. Artinya itu sudah terjadi. Pengawasan proses pengelolaan anggaran. Nah, artinya di proses nanti tadi disegah, kemudian sudah berlangsung proses, maka di sini perlu pengawasan untuk mencegah ini.
Sehingga sebelum korupsi itu berjalan, ada semacam pengawasan yang luar biasa di sini, sehingga bisa diantisipasi kalau di proses itu kita awasi apa pengawasan ini dan seberapa sudah sempurnakah sistem yang kita bangun untuk mengawasi ini. Kemudian lagi masih kaitan dengan pencegahan, kami memandang ini sangat penting bagi kami. Yang kami pikirkan adalah pendekatan yang humanis, yang selama ini kita boleh dikatakan semacam ketakutan kalau mendengar kata korupsi itu. SMA Negeri 1 Kelekar, bukan Sajarudin. Ya. Kalau kita lihat Pak, dari undang-undang kami, korupsi di Indonesia ini tidak habis-habis ini. Pertama, kalau menurut pendapat saya, hukuman jaminan. Kalau di Cina itu digantung Pak katanya, ditembak mati, digantung. Jadi orang takut. Yang kedua, kesejahteraan pelaksana negara ini, ASN contohnya. Cuma tahu kalau kami guru nih Pak, belum besar gaji di rasanya. Kalau gaji di golongan 4B itu paling 5 juta. Kita masih indikasi 4 juta atau 9 juta. Kita 9 juta. Saya golongan 4B, masa kerja 30 tahun. Kalau yang masa kerjanya di bawah itu baru 20 tahun, 10 tahun, golongan masih 03, tentunya lebih kecil. Tadi berbanding terbalik juga Pak, ada yang tidak bisa dibantah. Pajak itu sudah final. Golongan 4 itu 15%, golongan 3 itu 5%. Jadi senjangan jauh juga. Golongan 4, golongan 3 itu ujungnya penghasilan sama. Karena masalah pajak. Tapi tidak bisa dibantah, itu sudah aturan pemerintah, sudah final. Yang selanjutnya, itu kos politik kita tinggi Pak. Jadi kepala daerah, mau jadi kepala daerah itu kosnya tinggi. Rakyat itu harus dibeli sekarang. Karena kalau kita survei di lapangan, boleh tanya rakyat Pak, Anda mau milih siapa? Kalau saya mau milih kalau yang ngasih uang. Kalau nggak ada uang, nggak mau saya pilih. Mereka itu sudah setuju semua Pak, boleh disurvei. Saya tidak katakan 100%, tapi rata-rata seperti itu rakyat. Karena rakyat beranggapan seperti ini Pak. Mereka kalau sudah terpilih, baik bupati ataupun anggota legislatif, mereka lupa dengan kita. Mereka akan bergerak dengan kita saat mereka perlu kita. Jadi itu Pak, karena kosnya tinggi, ujungnya berantai ke bawah. Dari bupati, kepala dinas, sampai ke kepala sekolah Pak. Itu menurut saya. Kalau apalagi Pak, ini tadi jangan di kos dapat motor tahun depan. Jadi diskusi. Tapi itu pendapat, saya kira demokrasi ini Pak, kalau saya dijebloskan ke penjara karena saya ngomong itu, apa boleh buat? Tapi itu pendapat, saya kira rekan-rekan semua seperti itu kan? Kalau enggak, berarti ada menambah pribadi, bersepatu yang mahal, pakaian yang mahal. Anak cucunya kalau bisa 7 bulan mereka enak. Saya kira itu Pak. Mohon maaf, bagaimana Pak memutuskan rantai setan itu Pak? Itu saya tanya. Itu saja, saya tidak banyak pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf Pak, kalau terlalu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwakilkan dan didelegasikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan materi, jadi nama saya Amin. Karena nama saya pendek, jadi saya menambah 4 huruf di belakang. SHMH. Untuk selanjutnya saya di Polres Morenin menjabat selaku anggota unit tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan ini secara pribadi saya agak sungkan menyampaikan materi ini dengan tanda kutip sungkannya ya, karena yang hadir menjadi peserta ini merupakan bapak atau ibu saya yang pernah mengajari saya, baik itu SD, SMP di bidang itu, sehingga saya memberanikan diri kepada bapak-bapak peserta khususnya. Mungkin kita langsung saja ke materinya, dan izinkan juga ini bukan saya menggurui, akan tetapi di sini saya berbagi pengalaman di tindak pidana korupsi. Semoga kita dalam hal ini penyelenggara negara
tidak tersangkut dalam permasalahan tindak pidana korupsi. Amin. Ekonomi negara. Yang kedua, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sudah jelas itu melekat pada kita definisi ini. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu ada 4. Pertama, aspek individu pelaku korupsi yang mempunyai sifat tamak atau serakah. Yang kedua, mental. Yang ketiga, penghasilan tidak cukup, gaya hidup konsumtif, ajaran agama kurang diterapkan. Yang kedua, aspek organisasi. Lemahnya sistem pengawasan dan pengembangan korupsi dalam organisasi, sistem akuntabilitas tidak transparan, job description tidak berjalan semestinya. Yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Nilai-nilai di masyarakat cenderung kondusif untuk terjadinya korupsi dan sering terlibat korupsi. Generasi muda dihadapkan dengan praktek korupsi yang selalu terjadi di lingkungannya. Kalau itu disengaja, bukan berarti sudah yang disengaja, berarti sudah diinginkan. Beda loh. Tetap disamakan dan dikembalikan. Mungkin untuk yang Bapak Pekar bisa dimengerti atau gimana, Pak? Saya terima kasih untuk yang Bapak yang dari SMA atau SMK lokal. Yang pertanyaan kedua yang menanyakan atau meminta kepada kami perlindungan. Pada hakikatnya kami pihak kepolisian itu sudah jadi tugas pokok kami, melayani, melindungi, dan mengayomi. Dalam kesempatan ini mungkin kalau boleh saya benarin sedikit pertanyaannya, Bu, jangan tertuju kepada LSM. Rasa ternodai, benar. tersinggung. Tuh. Sebenarnya kita mengutarakan kepada kita yakin LSM ini banyak yang bagus karena dia melakukan itu baru. akhirnya semuanya rusak, baik itu di LSM maupun oknum lah. baik itu penegak hukum LSM penegak hukum juga kan? atau yang lain. Ibu tidak usah memberikan Rp1 pun, tidak usah memberikan Rp1 pun. Jika itu mengambil dari keuangan negara, tapi kalau bukan mengambil keuangan negara, Rp1 miliar pun ibu berikan. Dari mana? Pasti kita manipulasi data. Nota-nota yang kita mainkan di sini. Karena sudah jelas di dalam perencanaan bahwa untuk penggunaannya sudah jelas. Jika ini kita alihkan ke komisi, ngalung-ngalungi apa dia tuh? kalau itu berhubungan dengan jabatan, kata Bapak tadi, kami beri buku nih Pak kepada apa selaku pejabat. Fotokopi itu 1.000, jadi 1.500. Sudah ada bunganya 500. Berarti tidak gratifikasi. Kan sudah ada bunga di situ. Karena ini ada hubungan pekerjaan. Gratifikasi itu Pak yang ada hubungan pekerjaan. Kita telepon sales buku atau distributor buku. LKS. Saya mau ke Palembang nih. LKS. Bisa nggak menyiapkan hotel? Unsur yang aparat penegak hukum
hukum, kemudian menyimpulkan ini bisa ditindaklanjuti dengan penindakan. Dalam hati, kan nggak bisa. Bapak kan kalau tidak saya ucapkan, nggak bakal tahu niat saya seperti apa, baik atau tidaknya. Namun niat ini ketika ada tindakan real, unsur keduanya adalah tidak tercapainya suatu manfaat, tujuan dari pembangunan itu atau kegiatan yang dilakukan, tidak tercapai. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada keuntungan pribadi di situ. Udah selesai. Nah, sekarang Bapak di ranah mana tadi? Ada nggak tiga-tiganya? Kalau nggak ada, itu sifatnya administratif, Pak. Selisih-selisih wajar, sesuaikan. Kan tadi sudah ada monitoring kan oleh inspektorat. Nah itu tiga ini, Kapolri, Jaksa Agung, sama Mendagri sudah ada perjanjian di tahun 2004, 5 tahun yang lalu lah. Sama persis dengan dana desa lah, kayak gini di pengelolaannya. Oke, itu yang kedua LSM dari Bu Tanti tadi ya. Pendapat saya dengan Pak Hamdan, sepanjang yang Ibu keluarkan bukan dari anggaran, namun kadang-kadang kan LSM ini kan terlihat visual pekerjaan Bapak Ibu hanya nggak benar nih, karena ketakutannya udah lah. Jadi ketika aparat penegak hukum ini tidak bisa menjangkau kegiatan-kegiatan, siapa yang bakal tahu kadang-kadang pekerjaan yang ada di Semando situ? Situ ya. Kami nggak tahu. Kadang-kadang kawan-kawan LSM yang memberitahukan, Pak, kerjaan ini nggak benar. Kami audit, minta audit dengan inspektorat, ternyata nggak signifikan. Tolong Pak, Bu, kembalikan yang bukan menjadi haknya. Dan kami akan menyampaikan juga kepada kawan-kawan LSM, terima kasih atas informasinya. Namun karena ini tidak signifikan, maka kami akan menghentikan perkara ini. Tanah tipikor. Namun dalam catatan Pak Bu ya, yang pertama kerugian yang tidak signifikan. Dan justru negara lebih dirugikan gara-gara perbuatan kami. Gitu loh. Nah itu yang gue LSM tadi ya. Kerja yang benar berarti Bapak Ibu ya, biar nggak dihantui dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau kerja benar ya silakan apa. Tapi kalau misalnya ada rezeki pribadi secara kemanusiaan, persaudaraan, ini ada ini nggak apa-apa. Sepanjang hampir 1 tahun jadi Kasidatun mengalami itu ternyata. Kasidatun ya. Di daerah-daerah sudah ada yang tahu. Teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti cukup, jangan nggak usah berbondong-bondong di situ kayak gini. Ini masih mending rapat paripurnanya luas ruangannya. Kami nggak cukup Pak Bu, cukup pucuk-pucuknya saja. Datang niat baik, nanti kita draftkan sama-sama hanya untuk masalah perdata dan tata usaha negara. Seperti mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kejaksaan. Itu Pak Bu ya. Mencoba menambahkan tadi terkait gratifikasi, kami tidak dapat untung, padahal kan dikasih rezeki. Sekarang saya balik Pak, ketika ada keuntungan seperti itu, kenapa nggak dari awal saja? Karena diskon tadi, harga buku 5.000, ternyata setelahnya. Masa Kalaupun mau seperti itu, tetap dikwitansinya buat 4.500, balikan kepada kas bosnya. Udah. Karena kita kan sudah digaji. Ada tunjangan lain nggak? Ada kan Mbak? Tunjangan lain ada? Dalam kegiatan bos ada kan? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Kasihan loh. No. Enggak lah. Oh gitu. Kali siswa ya. Nah, yang bonafit dapat besar dong berarti. Sekolah-sekolah bonafit ya. Saya ambil hubungkan dengan case yang berbeda Pak. Pengalaman saya di Bengkulu, itu bank daerah itu nggak tahu kalau di Muara Nasi ya ada bendahara nggak di sini? Benda uang
ke suatu bank itu, maka setiap bulan saya dapat dari bank itu. Dapat saya Pak, tiba-tiba masuk rekening, ada apa ini? Oh dapat, ya alhamdulillah dapat. Namun di tahun 2018 dikatakan oleh KPK itu termasuk gratifikasi. Coba. Nah, tapi kan tidak berlaku surut kepada saya waktu itu Pak. Saya harus ganti itu. Tapi ke depan katanya setiap pemberian seperti itu tidak boleh lagi. Ya memang ada tugasnya bendahara ya. Ngurus keuangan, ngurus gaji, ngurus pinjaman, silakan. Gitu loh. Nah sama kayak gini tadi Pak. Ada cashback rasanya kan. Kenapa kita balik sekarang? Kenapa nggak ditetapkan saja harganya segitu sudah? Dalam kwitansinya tetap sesuai dengan pengeluaran yang kita keluarkan. Pertanggung jawabannya lebih enak nantinya. Gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya bahasa cashbacknya itu tadi diskonnya itu ketika diskonnya itu dikembalikan kepada anggaran bos tidak apa-apa. Tapi ketika diskonnya Pak ini diskon nih karena ini sekian di Curug, di mana SD, SMP, SMA saya selesaikan di sana. Lalu kita kembali kepada pokok permasalahan kita, masalah korupsi. Ini adalah masalah yang sangat-sangat mengganggu dalam kehidupan kita bernegara maupun guru sekalian. Karena apa? 75 tahun yang lalu saya berada di SR di Sumatera Selatan. Saya masih diajarkan pelajaran-pelajaran baik yang menyangkut pelajaran agama, juga pelajaran budi pekerti. Setelah 75 tahun berlalu ini, saya merasa kurang sekali. Bahkan pelajaran-pelajaran yang berkaitan budi pekerti agama sangat kurang. Bahkan saya mendengar waktu itu ada seorang politikus menyatakan bubarkan saja pesantren. Masya Allah. Padahal pesantren adalah salah satu pendidikan yang terlengkap sekarang ini, yang mengasah otaknya, ini saya kira yang perlu kita kembali kita pikirkan dengan baik. Bahkan